Mas. Halo. Apa gitu? Anjar. Aku Mas. Anu Mas, volume manager bisa lebih kenceng nggak? sudah tak kenceng iki. Sek. Cilik banget ya, dengan aku. Cilik banget ya. Tes masuk nggak? Ya, silakan. Nggak. Mungkin yang berkaitan mungkin keluar jalur ya. Tapi masih tak mungkin ada sedikit ada kaitan lah berkaitan dengan kecerdasan emosional atau gimana. Nah, yang kita alami ini juga berkaitan dengan mungkin dengan dosa Adam atau gimana ya, dosa Adam bisa lah, cuma yang tak alami itu gini, herannya kalau aku ketika ikut orang awalnya aku bagus gitu loh, tapi kemudian juga pernah tes psikologi berkaitan dengan untuk pekerjaan itu awalnya bagus tapi lama-lama grafiknya turun gitu loh. Jadi aku berpikir apakah aku perlu kerja sendiri, atau kalau kerja sendiri pun juga kadang grafiknya juga begitu gitu loh. Yang saya alami saat ini saya juga begitu. Apa ini secara psikologi atau secara apa ya? Cara aku juga nggak tahu ya. Intinya begitulah. Iya ya. Ya itu yang menyebabkan saat ini agak susah atau kesulitan untuk apa ya? Cari cara cepat istilahnya dalam tanda kutip begitu. Apakah itu juga termasuk apa ya, kita harus, aku nggak tahu apakah kita juga harus mencari hal yang lain, maksudku tes psikologi yang lain atau gimana itu nggak, ataukah apakah bagaimana maksudnya setelah kita pelepasan itu pun ya adalah pengaruhnya, banyak yang tanya ini itu, tetapi kadang ketika melakukan pekerjaan aku pun sendiri agak kerepotan untuk mengaplikasikannya dengan cepat atau bagaimana begitu. Susah kan ngomongnya ya, paling nggak seperti itulah. Ya, ya poinnya satu sih. Kalau kita tidak konsisten seperti yang kamu alami, jadi grafiknya turun, tidak konsisten, pasti ada masalah mental. Kalau dari pengalaman saya, pasti ada masalah mental. Jadi ada gangguan mental. Nah, gangguan mental ini seringkali halus. Kalau yang berat ya sampai teriak-teriak, gitu, histeris ya, itu yang kelihatan. Tapi gangguan mental yang tidak kelihatan ini yang agak susah. Nah, gangguan mental ini berarti kalau dari metode pelepasan berarti harus kita melakukan pemetaan sumbernya gitu. Jadi yang pertama adalah gejalanya. Gejala gangguan mentalmu itu ditulis, dicek. Pemicunya apa, gejalanya apa. Misalnya grafik turun, grafik kinerja turun ketika bekerja. Ini kayak Bang Jim ya, kita jadi membahas kutub bekerja. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, jadi grafiknya turun pasti ada mental yang bermasalah, tidak konsisten. Gitu ya. Nah, itu dicek, didaftar gitu ya. Intinya yang penting didaftar dulu. Nanti sesudah didaftar, terus kita coba membaca pemicunya. Jadi misalnya tidak konsisten itu adalah saya ngeblank, pikiran kosong, mengantuk, terus sering gangguan depresi yang periodik gitu ya, atau gangguan jasmani sakit yang pada titik-titik tertentu terjadi. Nah itu dibaca polanya, yang penting membaca pola. Misalnya, oh kemarin saya makan pedas, terus saya diare. Setelah saya diare, saya punya depresi. Setelah saya depresi, saya kesulitan bekerja, kesulitan konsentrasi ya. Maka kinerja saya menurun. Kalau biasanya saya kerja efektif 7 jam sehari misalnya, atau 6 jam, sekarang sulit sekali gitu ya. Saya hanya efektif 3 jam. Nah itu contoh. Itu cara mengenal pemicu. Nah,
Terus kalau sudah ketemu pemicunya, kita cari dosanya apa pemicu itu. Apa pemicu ngantuknya? Mungkin sistem tidur, jam-jam tidur yang tidak teratur. Ya berarti kita harus belajar memaksa, ya harus dipaksa. Jadi kalau cengeng terus ya nggak bisa, ini harus dipaksa gitu. Dipaksa tidur jam yang sama. Kalau jam 10 atau jam 11 ya itu kalau saya ya. Sendiri juga kadang bablas gitu ya, tapi saya usahakan tidur pada interval yang sama. Itu untuk apa? Mengurangi dampak ngantuk di pagi hari, tidak konsentrasi, bahkan bisa depresi ya. Karena memang kurang tidur itu memicu depresi, itu saya pernah baca. Jadi kita harus punya punya waktu tidur yang bagus, yang cukup, yang teratur sih kalau saya. Termasuk makan. Sebisa mungkin usahakan makan itu jangan lewat dari jam-jam yang seharusnya. Misalnya pagi ya jam 7 atau jam 8, siang ya jam 12, sore jam 5, jam 6. Itu kalau disiplin, itu perut itu enggak mudah sakit gitu ya. Sehat. Gitu. Memang ini akan seakan-akan disiplin rohani gitu ya. Tapi saya melihat tahap-tahap tertentu itu memang harus dipaksa. Dipaksa diri sendiri ya, kan tidak mungkin ini bisa dikendalikan orang lain gitu. Saya dulu juga begitu, mencoba memaksa jam makan, jam tidur gitu. Tapi kalau soal jam saat teduh saya tidak peduli. Tapi kalau soal jasmani saya sangat menyarankan untuk ketat gitu ya. Sebisa mungkin jangan terbiasa melanggar itu. Itu penting. Nanti berkaitan dengan kesehatan mental soalnya. Jadi kalau kurang istirahat otak itu ya sedek, ya, tidak waras, itu resiko. Termasuk ketika bekerja tidak segar pikirannya. Itu ya itu karena dampak dari kesalahan-kesalahan manajemen pengelolaan tubuh kita, jasmani kita yang salah gitu ya. Misalnya kalau tentang kesehatan higienis gitu ya, tentang cuci tangan gitu ya, misalnya kita makan nggak cuci tangan ya kena cacing, kena penyakit perut, itu ya salah kita sendiri gitu ya. Kita sudah diberi pengetahuan secara medis gitu ya bahwa itu beresiko. Nah, jadi kalau kita nggak cuci tangan ya ada resikonya memang. Kayak kita pakai masker itu kan juga pengetahuan umum ya. Jadi selama ada batasan pengetahuan umum ya kita terima, kita lakukan. Itu menghindari celah hukum juga gitu ya. Terus tadi dengan kenapa pikiranmu buntet, itu pasti spirit, roh, itu pasti. Itu gangguan mental yang satu. Nah, gangguan mental ini setanik gitu, bukan medis. Rata-rata gangguan mental itu penyebabnya setanik. Dari pasien-pasien yang pernah masuk gitu ya. Karena mereka secara medis itu tidak sakit sebenarnya, artinya tidak perlu sampai minum obat gitu. Jadi yang perlu minum obat itu sangat sedikit sebenarnya. Tapi secara analisa mereka gangguan mental gitu ya. Tetapi mereka bukan kategori yang sampai harus minum obat gitu. Mereka cukup dengan pelepasan gitu ya. Pemberesan dosa gitu. Maka begitu dosanya hilang, orang tidak sulit gitu ya melakukan atau mengalami gitu ya berkat-berkat jasmani gitu ya, kesehatan mental dan sebagainya. Termasuk produktivitas kerja itu karena otak kita terhalang untuk bekerja. Itu dari banyak faktor tadi ya, dari kesehatan, dari mental, terus dari spiritual, ada 3. Nah, kita coba beresin satu-satu. Dari mental pastikan beres, kesehatan beres, kesehatan jasmani beres, kesehatan mental beres. Nah, roh juga beres. Jadi kita ya simpel aja, sudah berapa banyak kurikulum pelepasan yang kamu akui? Kalau belum 100% ya itu resikonya. Kalau kamu bertanya terus bagaimana solusinya, yaitu akui pelepasan secara rajin. Dah, itu tahap awal ya. Kalau itu aja sulit ya, saya nggak punya solusi lain.